Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spek atau spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya EK manual tahun 2014. Nah, ini tampilan sekilas ya dari tadi sisi sebelah kiri, bagian depan serta bagian kanan. Nah, sekarang kita lanjut saja. Kita mulai dari depan, kita lihat apa saja yang ada di Daihatsu Xenia ini ya. Oke. Nah, untuk lampunya, dia lampunya sudah kristal reflektor ya. Di sini ada lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, di sini lampu sen. Nah, belum dilengkapin dengan fog lamp, tapi sudah ada tempatnya. Jadi kalau mau opsional kita tambah juga bisa. Nah, untuk grillnya dia belum ada list chrome-nya, cuman chrome-nya ini lambang Daihatsu saja. Nah, di sini tempat naruh plat nomor. Nah, di bagian bawah juga masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mobil. Nah, lampu sebelah kiri depan, nah ini dia sudah ya sama, sudah kristal reflektor. Ini lampu besar, lampu dim. Nah, di sini lampu kecil. Nah, di sini lampu sen. Nah, ini ada tempat buat kita naruh fog lamp-nya, jadi opsional. Nah, terus habis itu untuk kap mesin polos. Nah, untuk semprotan air wiper di bagian depan ada di sini, kiri dan kanan ada dua. Nah, wiper juga ada dua, kiri dan kanan di bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Nah, ini di bagian samping fender kita periksa sekarang di ban ya. Nah, kondisi ban juga masih tebal nih, mungkin sekitar 80% masih ada. Nah, untuk bannya sendiri ini dia velgnya masih kaleng, ditutup dengan dop ya, ditutup dengan dop. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini di mana ya? Ini 185/70 R14. Nah, di sini udah ada karet penahan lumpur. Terus habis itu untuk bodi samping dia ada list nih, ada list tambahan atau asli, komentar ya nanti ya, apa ya bawaan dari aslinya atau tambahan. Nah, terus habis itu ini ada antena. Ini antena radio. Nah, terus ini talang air sudah dilengkapin. Nah, untuk spionnya sendiri dia masih standar ya. Jadi masih standar, belum elektrik dan belum retract. Oke. Nah, untuk handle pintunya dia modelnya model tarik ya, sewarna dengan bodi. Ini ada colokan kunci. Nah, kuncinya sendiri nih, ini kuncinya terpisah dengan remote. Remote-nya juga sepertinya nih remote aftermarket ya. Sekarang kita buka saja mobil. Nah, oke, kita buka mobil. Sekarang kita masuk, kita periksa bagian depan dulu. Nah, ini door trimnya. Nah, door trim sebenarnya tipe X hampir-hampir sama ya dengan tipe R. Nah, di sini bahannya fabric ya. Di sini bahannya fabric. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu. Di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window untuk keempat pintunya. Nah, terus di bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau mau dorong pintu. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, ini boros cup holder. Cup holder jadi ada 3 bagi yang sering kehausan, aman nyimpen minuman. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, mobil bekas nih sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, sealer pintu perlu kita periksa karena apa? Apabila sealer pintu ini sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu ini sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke. Nah, ini dashboard secara keseluruhan, nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini kondisi bangku bagian depan. Nah, bangku bagian depan ini dia terpisah ya, kiri dan kanan untuk supir dan penumpang. Terus habis itu ada senderan kepala juga yang terpisah yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus habis itu untuk seat beltnya dia sudah 3 titik. Sudah 3 titik. Terus habis itu di bagian sini ada ini tuas buat reclining. Terus habis itu ini buat buat tangki bensin, pengisian bensin. Kita buka saja. Nah, terus habis itu di sini ada tuas buat maju mundurin jok. Nah, terus habis itu di bagian sini kita juga periksa juga nih, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya di bagian kolong. Nah, terus habis itu di bagian sini ada kopling ya, pedal kopling, pedal rem serta pedal gas.
Nah, terus di bagian kolong-kolong juga perlu kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat. Ya, agak gelap nih. Tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oh, ini buka dulu nih buat kap mesin. Pembuka kap mesin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan nih buat koin. Nah, terus ini ada kisi-kisi AC. Terus habis itu ini ada colokan kunci. Nah, sekarang kita colokin kunci. Sekarang kita mau coba starter mobil ya. Oke. Nah, ini cluster speedometernya. Sekarang kita putar kunci mobil. Nah, ini posisi on ya, tapi belum kita start ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu di servis. Nah, oke. Nah, di bagian sini ini lampu hazard nyala karena pintu kebuka nih. Ini sekarang mati ya. Jadi cuman nyala sesaat. Oke. Nah, di bagian sini ada indikator buat menunjuk RPM dari mesin. Nah, di bagian sini ada indikator kecepatan. Nah, di sini kalau supir tidak pakai seat belt dia nyala. Nah, ini handbrake kondisinya posisi on dia nyala. Nah, di bagian sini ada pengaturan nih buat cahaya, sama di sini buat odo ya, odo sama trip ya. Oke. Nah, terus ini indikator bensin. Nah, di sini ada panah ke kanan, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Ini jam digital. Nah, sini kilometernya di 109.000. Nah, oke. Nah, terus kita sekarang maju ke sini. Nah, di sini ada buat pengaturan ini lampu besar, lampu kecil, terus habis itu lampu sen serta lampu dim ya. Oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, kita maju lagi. Nah, ini setir kulit jeruk setir juga masih oke ya. Kulit jeruk setir juga masih oke, kondisi setir juga masih oke. Nah, ini kotor aja sih sebenarnya, ini bisa hilang nih, nanti dibersihin lagi nih. Nah, terus sudah dilengkapi dengan airbag. Terus kita ke bagian sini. Nah, di sini dia service record Daihatsu nih, service terakhirnya. Jadi sudah harus hampir servis lagi. Nah, terus di bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC. Sini kisi-kisi AC, di sini ada kisi-kisi AC juga. Bisa diatur arahnya, arah semburannya bisa diatur. Nah, terus habis itu di sini warnanya warna silver ya. Ininya apa namanya, frame-nya ya, frame. Terus audionya single din. Dia bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Serta bisa colokan USB juga. Nih tutupnya masih bisa nggak? Oh, bisa tutup, masih ada tutup. Nah, oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bawah lagi ada tombol lampu hazard. Ke bawah lagi ini ada pengaturan AC. Di sini ada buat kecepatan AC sampai 4 level kecepatan. Nah, di sini ada pengaturan suhu AC. Nah, terus habis itu kita ke bawah lagi ada asbak. Terus ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas transmisi manualnya 5 kecepatan plus mundur. Nah, di sini ada tuas handbrake. Nah, konsol tengah tidak ada karena tipenya tipe X. Nah, ini ada kunci ini nih, kunci seat belt. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih di dalam. Apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, airbag buat penumpang sebelah kiri depan. Nah, sini kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini dia masih lengkap juga nih, pretel-pretelannya nih masih ada di dalam, serta di sini dia buku servis sama buku manualnya juga ada. Nah, ini coba kita lihat nih. Ini rekor Daihatsu ya. Sini kita sampai terakhir nih. Terakhir di sini nih. Nah, ini rekor sampai 99.000 ya. Oke. Nah, kotak P3K masih ada juga tersimpan. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, ini ada cup holder 3 juga sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini handle jika kita mau buka atau tutup pintu. Di sini ada tuas power window. Sini handle jika kita mau buka pintu. Nah, di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Oke, kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada handle tangan,
Terus sun visor belum dilengkapin dengan cermin. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada spion, tapi tidak ada pengaturan kesilauannya. Nah, di sini ada sun visor bagian supir, tidak ada cerminnya juga. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa ya. Kita periksa secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita periksa. Ini kita buka dulu deh, biar takut kalau ngelock sendiri masih aman ya, kita bisa buka karena jendelanya kebuka. Oke. Nah, terus untuk di bagian tengah ini pintunya juga pintu tarik ya modelnya ya. Model pintunya tarik. Nah, di bagian sini door trim. Nah, door trim senada warnanya dengan bagian depan. Nah, di sini handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu. Di sini tuas power window-nya. Di sini pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, kisi-kisi speaker. Cup holder ada 3. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock ya. Child lock juga sudah ada. Nah, sekarang sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu oke ya. Nah, terus ini tampilan bagian tengah ya secara keseluruhan. Nah, sekarang kita coba periksa ya. Kita periksa ke bagian dalam. Kita mulai dari baris ketiga dulu nih. Nah, oke. Nah, baris ketiga nih joknya bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Nah, terus habis itu ada 2 senderan kepala yang terpisah ya dengan bangku, bisa diatur level ketinggiannya juga. Nah, seat beltnya ini ada 3 titik di 2 tempat. Nah, cuman di sini masih warna body ya, jadi tidak ada tutup lagi nih di bagian sini. Oke, nah di sini juga nih dia ininya sederhana ya karena tipenya tipe X. Nah, belum ada nih pegangan tangan juga belum ada. Nah, pelipatan jok baris ketiga nih bisa bagian senderannya ini 50-50 ke depan. Nah, tapi di bagian ininya dia 100% nih, bagian bawahnya dilipat ke depan. Oke. Nah, terus habis itu di bagian tengah. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini dia bisa 3 penumpang dewasa duduk di sini. Nah, terus senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu pelipatan bangku ke depan 50-50 ya. Nah, bisa reclining juga. Nah, seat belt 3 titik ada 2 di bagian kiri dan kanan, serta di bagian tengah nih 2 titik ya. Oke nih 2 titik sini. Oke. Nah, terus jok bagian tengah juga bisa diatur ini nih. Maju mundurnya juga bisa diatur nih. Mana ya? Oh, ini dia nih. Nih bisa diatur. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder 3 sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ini tuas power window. Nah, di sini handle jika kita mau buka pintu. Nah, di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah, ini bahannya bahan fabric ya, sama dengan bahan jok. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini handle tangan. Nah, di bagian sini, nah AC-nya sudah double ya, double blower. Ada 3 kisi-kisi AC di sini. Ada kecepatannya 3 level kecepatan ya. Oke, AC juga masih dingin nih, masih enak, sejuk. Nah, terus di sini polos, tidak ada apa-apa di jok belakang ya. Oke. Nah, sama di sini nih ada handle tangan. Oke. Nah, baris ketiga serta baris kedua sudah kita cek ya. Kita cek. Sekarang kita kelilingin mobil lagi nih. Kita tutup saja pintu. Nah, oke. Nah, untuk di sini ada pengisian bensin di sebelah kanan. Oke. Sekarang kita ke bawah. Nah, ini bannya juga masih tebal, masih ada sekitar 80% juga masih ada. Nah, terus pelek sama, pelek kaleng, ukuran ban sama tutup dop juga sama. Nah, cuman di belakang dia remnya masih tromol, kurang kelihatan ya di sini. Ada ini nih apa? Karet penahan lumpur juga sudah ada. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Spoiler belakang belum ada. Nah, ini semprotan air wiper. Terus kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, tapi wiper belakang sudah ada. Nah, ini tipenya X ya, X VVTi mesinnya, Xenia mereknya. Nah, ini lampu kristal reflektor, di sini lampu senja, lampu rem, di sini lampu sen, di sini lampu mundur. Nah, sama di sini juga nih. Oke. Nah,
Terus kita ke bawah lagi, di sini ada ada garnish. Ada garnish lambang Daihatsu-nya, tempat naruh plat, colokan kunci. Nah, di sini ada tambahan ini nih, molding nih di sini nih. Molding plastik ya nih. Nah, sama sudah dilengkapi dengan sensor parkir di belakang sama mata kucing nih di bagian bumper. Nah, terus nah ini juga nih salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, ban cadangan ada di bawah. Nah, sekarang kita periksa bagasi. Nah, pintu bagasi ini sealer juga kita pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga jangan lupa bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa nih. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Nah, ini. Oke, nah ini. Nah, sip. Nah, ini bagasinya. Oke. Nah, di sini ada buat menurunkan ban cadangan. Jadi pakai kunci roda kita putar. Oke. Sekarang kita lanjut bagian samping sini. Nah, ini ban juga masih tebal, masih sekitar 80% masih ada. Ini velg, dop sama bannya. Nah, terus ke bagian sini kita periksa juga nih secara sekilas. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Ini child lock juga sudah dilengkapin. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak nih. Nah, kita lanjut lagi, kita periksa ke bagian door trim depan. Nah, ini door trim depan. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa nih, sealer pintu. Oke, nah ini tampilan dari depan serta tampilan dashboard ya, secara keseluruhan nih kita periksa. Nah, oke. Dah, sekarang kita lanjut. Nah, ini spion sebelah kiri. Nih masih yang standar ya, jadi belum elektrik dan belum retract. Nah, ini kondisi ban, velg. Terus ini bagian depan kita periksa ke bagian mesin ya, yang terakhir ya. Nah, buat buka kap mesin ini di sini nih ada tuas nih. Nah, ini. Nah, kita dorong ke atas. Nah, Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Sama persis dengan kembarannya Toyota Avanza. Nah, apa saja yang ada di mesin kita perhatikan dulu nih, mulai dari atas. Nah, bagian atas juga nih sealer di kap mesin juga kita perhatikan juga nih, pastikan kondisinya masih oke ya. Nah, terus di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian sini sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, terus kita ke bagian depan. Apron juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian chassis pastikan bahwa kondisinya aman. Nah, ini bagian-bagian samping juga nih, jangan sampai ada perbaikan atau reparasi ya. Nah, ini chassisnya kelihatan nih. Oke. Nah, apa saja yang ada di bagian mesin Avanza. Nah, ini yang paling depan nih radiator. Nah, di sini ada tutup buat pengisian radiator coolant-nya ya. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tabung cadangan radiator coolant. Nah, di sini ada tabung buat air wiper. Nah, terus habis itu kita ke bagian ini mesin. Nah, ini mesinnya di bagian sini nih. Ini buat pengisian oli mesin. Nah, yang di atas ini ada filter udara buat ini ya, udara buat pembakaran mesin ya. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, di sini ada aki. Terus yang warna kuning ini ada tuas jika kita mau lihat level oli mesin. Nah, di bagian sini ada buat pengisian minyak rem. Terus habis itu di bagian sini ada kotak spring dan kotak relay ya. Oke. Nah, sama ini fan listriknya ya. Kita periksa juga masih berputar secara normal atau tidak. Oke. Nah, dah semua bagian sudah kita lihat. Oke, bagi yang berminat terhadap stok mobil ini yang ada di showroom Zal Motor, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya X manual tahun 2014. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya
Bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya, terus karena ini manual ya, koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, terus pengeremannya, power steeringnya bisa kita periksa dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di Hook. Letak kita di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama. Maaf, gerbang utama. Jadi menuju Zal Motor juga mudah. Jadi tinggal masuk ke dalam, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, ketemu pas di Hook. Nah, oke, mungkin sekian saja video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Aduh, udah mulai kering nih leher. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Silakan komentarnya, jangan lupa juga share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.